Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ruspiah Arsal MSI dengan NIDN 0019096219, dosen pada program studi S2 Administrasi Publik pasca sarjana Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Video ini disusun berdasarkan bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi pendidik bagi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk kerja dalam aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik yang dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas peran penerapan konsep dan prinsip manajemen strategis dalam konteks organisasi publik, pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga layanan publik. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi organisasi publik dalam menghadapi dinamika lingkungan yang kompleks, akuntabilitas publik, dan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien. Fokus utama mata kuliah ini adalah bagaimana organisasi sektor publik dapat bersikap proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam merencanakan dan melaksanakan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai adalah: pertama, dalam aspek sikap, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan manajemen sektor publik. Kedua, dalam aspek pengetahuan, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan organisasi publik untuk menghasilkan model manajemen dan proses bisnis di sektor publik atau model dan strategi reformasi administrasi sektor publik. Ketiga, dalam aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Dan keempat, dalam aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu merumuskan, melaksanakan, mengkomunikasikan, dan mengadvokasi kebijakan. Kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Manajemen Strategis Sektor Publik, adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan dan rumusan strategis. Kedua, mahasiswa mampu menyusun formulasi kebijakan strategis. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana implementasi program strategis. Keempat, mahasiswa mampu menyusun dan mengerjakan evaluasi program untuk mendukung capaian pembelajaran. Pokok-pokok materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah: pertama, tingkatan dan rumusan strategi. Kedua, aspek formulasi strategi. Ketiga, mengenai implementasi strategi. Dan yang keempat ialah mengenai monitoring dan evaluasi. Mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka di kelas dan daring dengan menggunakan platform pembelajaran seperti Zoom Meeting dan Classroom. Mata kuliah ini menggunakan kombinasi beberapa model pembelajaran, antara lain model ceramah, penjelasan langsung mengenai konsep dan teori. Metode diskusi, yaitu mahasiswa berdiskusi tentang isu yang relevan. Dan metode studi kasus, mahasiswa menganalisis kasus nyata dari sektor publik dan mencari solusi strategisnya
dan kemudian yang terakhir ialah tahapan asesmen. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah ini, manajemen strategis sektor publik, bersifat partisipatif, aplikatif, kolaboratif, dan berbasis masalah dengan tujuan agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik strategis dalam organisasi sektor publik secara kritis dan reflektif. Demikian penjabaran singkat mengenai deskripsi dan informasi umum mata kuliah manajemen strategis sektor publik sebagai salah satu bagian dari kurikulum program studi S2 Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Pejuang Republik Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video proses perkuliahan yang dilaksanakan secara daring sebagai bagian dokumentasi kegiatan belajar mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi manajemen strategis sektor publik. Nah, kita ketahui bahwa strategi pada sektor publik, terutamanya pada suatu organisasi, itu merupakan hal sangat penting. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud tentang manajemen strategi sektor publik itu, saya akan jelaskan berikutnya. Nah, di sini strategi merupakan suatu rencana sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi baik dalam konteks individu maupun organisasi. Kita ketahui bahwa strategi itu berasal dari bahasa Yunani yang diartikan seni atau ilmu kepemimpinan dalam konteks militer, dan secara umum itu mencakup mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itulah arti daripada strategi. Adapun tujuan strategi, pertama menjaga kepentingan. Ya, kedua sebagai sarana evaluasi. Jadi di sini memberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan. Jadi kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki dan kita akan tingkatkan dalam suatu organisasi. Nah, ketiga memberikan gambaran tujuan. Jadi langkah-langkah tujuan itu untuk mencapai tujuan. Jadi ada langkah-langkah yang kita berikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi bagaimana memastikan pencapaian tujuan dilakukan secara efisien dan efektivitas. Nah, adapun jenis-jenis strategi, jadi ada strategi integrasi, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Nah, mengenai strategi integrasi mencakup pengendalian distribusi, jadi distribusi mengenai bahan baku atau mencakup pengendalian program-program pembangunan pada sektor pemerintah. Strategi diversifikasi menambahkan produk atau jasa baru. Jadi di sini kita dalam menambah produk itu dan jasa baru tidak mengganggu pelanggan yang memang sudah ada. Jadi kita di sini dalam rangka mengembangkan layanan baru di luar layanan dasar. Nah, strategi defensif mengambil langkah rasional. Jadi bagaimana mempertahankan posisi pasar dan juga melindungi integritas dari pada sumber daya suatu organisasi. Manajemen strategi. Nah, di sini manajemen strategi adalah suatu proses yang melibatkan penyusunan, penerapan, evaluasi keputusan yang berkaitan tujuan jangka panjang suatu organisasi. Jadi bagaimana tujuan organisasi itu dicapai secara kompetitif dan memastikan juga keberlangsungan perusahaan di pasar yang semakin kompetitif dan secara bersaing, tapi bersaing dalam hal secara sempurna. Nah, di sini pun definisi manajemen strategi itu manajemen didefinisikan sebagai seni dan ilmu. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, seni dan ilmu dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang memandu suatu arah organisasi. Jadi
bagaimana mencakup tujuan organisasi, bagaimana mengembangkan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya dalam mencapai sasaran. Nah, adapun manajemen strategi juga mengintegrasikan berbagai aktivitas dari berbagai bagian fungsional dan akan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, adapun manfaat manajemen strategis itu pertama memberikan arah jangka panjang. Jadi suatu organisasi maupun perusahaan itu menetapkan tujuan yang jelas dan tentang arah yang ingin dicapai. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perusahaan maupun organisasi itu terfokus pada pencapaian tujuan strategis. Jadi sudah ada memang tujuan yang ingin dicapai secara strategis. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang pasar. Jadi di sini menemukan dan memanfaatkan peluang baru di pasaran. Jadi ini membantu suatu perusahaan maupun organisasi. Keempat, mendukung inovasi. Jadi bagaimana perusahaan maupun organisasi itu dapat beradaptasi dengan perubahan. Jadi perubahan yang baik perubahan mengenai produk maupun layanan merek. Jadi di sini harus berinovasi. Jadi tidak monoton dengan apa yang sudah ada dengan perkembangan teknologi sekarang. Adapun proses strategi di sini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Jadi untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi. Adapun tahapan utama proses strategi, pertama tahap formulasi strategi. Jadi pada tahap formulasi strategi di sini kita akan membuat misi, terus analisis situasi dan pengambilan keputusan. Dalam pembuatan misi, kita akan menentukan visi dan misi organisasi. Jadi inilah pedoman kita yang paling utama karena kita akan mengetahui apa tujuan organisasi ini dibentuk. Nah, analisis situasi. Dalam analisis situasi ini kita jangan melupakan menganalisis situasi yang akan kemungkinan terjadi. Jadi di sini kita akan menggunakan analisis SWOT. Jadi di sini dapat diidentifikasi mengenai strengths, weakness, opportunities, dan threat. Jadi dalam artian kita akan melihat kekuatan dan kelemahan internal, juga peluang dan ancaman eksternal. Nah, ini kita harus melihat semua meskipun dia kuat tapi eh, di balik dari itu ada kelemahan dan kelemahan ini yang akan kita perbaiki dan selain itu peluang di pasar misal organisasi itu berkembang tapi kita jangan melupakan ancaman eksternal dari luar seperti itu. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan strategis, analisis yang dilakukan termasuk mempertimbangkan program-program baru ataupun menghentikan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin pada saat jangka pendek itu ya tahap kedua kita tidak melanjutkan lagi, jadi proyek ini tidak berkesinambungan karena tidak sudah selesai dan tidak diperlukan lagi program tersebut. Tahap kedua, implementasi strategi. Jadi di sini ada penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya, dan motivasi karyawan. Nah, penetapan tujuan, jadi bagaimana sasaran dapat terukur untuk mencapai strategi yang dirumuskan. Pengelolaan sumber daya, mengorganisir dan mengalokasikan sumber daya. Jadi sumber di sini dalam artian tenaga kerja, modal, teknologi untuk mendukung implementasi strategi. Motivasi karyawan juga membangun budaya kerja. Jadi bagaimana suatu organisasi memberi motivasi kepada karyawannya agar mereka berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, tahap evaluasi strategi. Di sini ada analisis kinerja dan tindakan perbaikan. Analisis kinerja mengukur hasil dari strategi yang ditetapkan dengan membandingkan pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan. Sedangkan tindakan perbaikan, jadi langkah-langkah perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja yang kita dapatkan itu langkah-langkah memperbaiki eh, agar tetap relevan dan efektif dalam perubahan baik lingkungan maupun internal maupun eksternal.
Nah, cara memastikan seluruh strategi berjalan dengan stabil dan lancar, nah ada beberapa langkah penting yang harus diambil. Langkah-langkah yang secara efektif sebagai pertama membuat dan mengelola scorecard, catatan kinerja karyawan. Ini sangat penting untuk mencapai rencana ya. Jadi dengan catatan ini kita akan jelas pencapaian dan menyusun rencana yang telah dibuat. Jadi memastikan proses dan data penting untuk evaluasi. Kedua, evaluasi strategi secara berkala. Nah, ini pun juga sangat membantu untuk menilai efektivitas penyesuaian yang dilakukan. Jadi apakah penyesuaian apa yang dilakukan itu diperlukan agar strategi tetap relevan dan efektif. Nah, ketiga, pengembangan strategi berkelanjutan. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, dah di sini dikembangkan strategi berdasarkan hasil analisis. Jadi analisis umpan balik yang diperoleh. Dan untuk membantu memastikan strategi tetap sesuai. Jadi tetap sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi internal. Nah, yang keempat, komunikasi yang efektif kepada karyawan. Jadi, komunikasi yang baik ini juga akan meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi. Jadi kita jangan melupakan komunikasi dengan karyawan. Jadi melakukan pertemuan apakah sekali sebulan agar hal-hal yang terjadi pada staf, pada karyawan itu eh, pimpinan maupun atasan mengetahui secara internal. Yang kelima, membangun budaya organisasi. Jadi menciptakan, kenapa kita membangun budaya organisasi ini dalam hal mendukung pelaksanaan strategi. Jadi termasuk memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka merasa terlibat dan berkontribusi terhadap tujuan strategi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini juga perlu dilakukan pelatihan pada karyawan. Jadi untuk lebih meningkatkan keahlian pada karyawan. Jadi semakin dengan era teknologi sekarang, jadi jangan karyawan tidak boleh ketinggalan. Jadi selalu ada peningkatan pada karyawan, termasuk pelatihan maupun eh, kursus atau semacamnya atau pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan daripada karyawan. Yang ketujuh, monitoring kinerja secara real time. Nah, di sini juga kita akan monitor eh, secara real time eh, sehingga masalah dapat kita identifikasi yang ditangani secara cepat. Jadi kalau ada hal-hal isu-isu di dalam cepat kita monitor dan cepat diambil tindakan dan keputusan agar tidak berkembang lebih besar seperti. Nah, tingkatan strategi. Dalam manajemen strategi terdapat beberapa elemen strategi yang membantu organisasi. Jadi membantu organisasi dalam merumuskan, menetapkan rencana dan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, level level penjelasan mengenai level strategis tersebut tingkatan strategi korporasi, jadi organisasi. Nah, di sini definisi mengenai tingkatan strategi korporasi, tingkat tertinggi dalam manajemen strategi, di mana keputusan strategis yang diambil memiliki dampak luas pada seluruh organisasi, yang berfokus pada menentukan arah umum organisasi maupun pemerintah termasuk keputusan tentang program-program pembangunan dan alokasi sumber daya. Ya, dan pengambil keputusan di sini adalah manajemen puncak. Nah, contoh seperti ini apa keputusan dalam melaksanakan program pembangunan. Nah, jadi itu pengambil keputusan di sini manajemen puncak dalam artian pimpinan atau atasan.
Nah, tingkat strategi bisnis maupun program di sini definisi strategi yang ditetapkan untuk masing-masing unit program dalam organisasi yang berfokus pada menentukan bagaimana program akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, pengambil keputusan di sini adalah manajemen unit program. Nah, seperti contoh strategi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi terhadap pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan program pelayanan seperti pelayanan yang ada pada rumah sakit, pelayanan pada pengurusan SIM. Jadi bagaimana kita membuat inovasi baru. Jadi tidak monoton seperti dulu bahwa pada saat kita mengurus misalnya SIM itu harus menunggu sampai 2 sampai 1 minggu. Nah, sekarang itu tinggal masukkan SIM lama, terus kita difoto, selesai difoto langsung tidak lama, kurang dari 1 jam sudah selesai. Nah, sama juga pelayanan perpanjang STNK. Jadi tinggal memasukkan surat-surat yang diperlukan. Setelah itu menunggu beberapa jam selesai. Jadi dan juga pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi pembangunan juga ada pembangunan berkelanjutan. Jadi sustainable development itu tetap harus dilakukan. Jadi pemerintah mengevaluasi melalui monitoring. Setelah monitoring dievaluasi bahwa pembangunan ini masih diperlukan oleh masyarakat. Dan yang tidak diperlukan lagi kita tidak akan melanjutkan. Tingkat strategi fungsional. Nah, di sini definisi tingkat strategi fungsional, strategi yang ditetapkan untuk masing-masing fungsi dalam suatu organisasi, seperti pengawasan, keuangan, dan sumber daya manusia. Eh, Fokus pada menentukan bagaimana setiap fungsi dapat mendukung strategi unit kerja secara keseluruhan. Nah, pengambil keputusan di sini adalah manajer fungsional. Jadi kepala bidang atau kepala dinas. Jadi kalau kepala dinas misalnya berhalangan itu boleh dilaksanakan pengambilan keputusan ini oleh kepala bidang atau manajer fungsional. Nah, contoh pelaksanaan program pembangunan sarana perkotaan. Nah, ini sarana perkotaan bagaimana? Sarana perkotaan itu kita menata kota agar tidak semraut. Ya, contoh seperti pedagang kaki lima itu mereka boleh tidak digusur tapi ditata agar kelihatan tertata rapi, bagus. Jadi tidak semraut yang akan mengganggu terutama pengendara kendaraan maupun yang pejalan kaki. Pejalan kaki itu kan biasanya ada trotoar. Nah, trotoar itu sebenarnya yang luas boleh dilakukan untuk pedagang kaki lima, tapi harus ditata. Jadi kelihatan rapi dan mengenai sampah juga harus mereka membuang jangan sembarangan. Jadi menyiapkan tempat sampah. Jadi kelihatannya, jadi mereka pemerintah juga akan menata secara baik. Jadi saling saling membantu. Jadi membantu antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, tingkat strategi operasional di sini definisinya strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan operasional untuk mendukung strategi fungsional dan bisnis. Nah, pengambil keputusan di sini adalah manajer operasional atau kepala seksi, jadi yang teknis. Nah, contoh pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi sekarang sampah yang dipilah-pilah itu sampah basah, sampah kering, dan yang berupa sampah plastik. Jadi, nah sampah yang kering itu, sampah basah, pertama sampah basah itu boleh diolah menjadi pupuk. Jadi tidak usah lagi kita menggunakan pupuk yang memang yang selain mahal juga ini membantu terutama masyarakat golongan bawah. Nah, sampah yang kering itu sekarang terutama di Jawa itu sekarang sudah karena teknologi sudah canggih sudah dibuat berupa paving block. Jadi sudah boleh dibuat paving block, sudah boleh dibuat jadi
tidak lagi. Jadi meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, seperti itu. Bahkan sebenarnya sudah ada yang namanya bank sampah. Jadi di sini sampah itu tidak lagi dibuang sembarangan. Yang seperti sering kita saksikan berserak di pinggir jalan itu kan merusak pemandangan. Jadi sebenarnya antara masyarakat dengan pemerintah harus saling mendukung. Jadi pemerintah sudah menyiapkan sarananya, ya masyarakat juga harus menjaga apa yang diberikan. Seperti itu. Nah, lanjut lingkungan strategi organisasi. Jadi di sini bagaimana eh, organisasi itu mencakup faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu organisasi. Jadi lingkungan strategi penting untuk merumuskan strategi yang efektif dan adaptif dalam mencapai tantangan dan peluang yang muncul. Proses analisis lingkungan strategis di sini melibatkan beberapa langkah kunci seperti pertama identifikasi tugas pokok organisasi. Jadi di sini memahami tujuan dan visi organisasi. Kedua, penilaian lingkungan eksternal. Mengidentifikasi peluang ancaman dari luar. Jadi faktor eksternal. Yang ketiga, menilai lingkungan internal. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan kita yang ada di dalam dan kelemahan internal. Nah, itu harus kita nilai untuk mencari solusi. Keempat, pengembangan strategi. Merumuskan strategi berdasarkan analisis dan isu-isu yang kita hadapi, baik secara internal maupun eksternal. Nah, kelima, implementasi strategi. Jadi di sini merumuskan strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Nah, sekian, terima kasih dan semoga apa yang telah kami berikan bermanfaat dan dapat diterapkan pada organisasi pemerintah maupun organisasi perusahaan dan juga diri pribadi sendiri, karena dalam hal ini seperti tadi dijelaskan ada beberapa mengenai kolaborasi, mengenai kerjasama, mengenai keterlibatan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah memberikan pembangunan, masyarakat menjaga pembangunan tersebut. Nah, baiklah kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran mata kuliah manajemen strategis sektor publik pada program studi S2 Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Pejuang Republik Indonesia. Pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang terus mendorong peningkatan kualitas dosen di Indonesia. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada teman sejawat, seluruh dosen dan mahasiswa program studi administrasi publik atas kerjasama dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.